Kemudian ada Ink Finance dalam hal DAO framework ya, dan sebagai autentifikasi biometrik pribadi untuk mengautentifikasi peserta DAO. Ini adalah contoh penggunaan ya dari teknologi Humanoid ini guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas project-project kripto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang kripto, dan gue ucapin banyak sekali terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat tentunya guys. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke guys, di video kali ini kita ingin merekomendasikan salah satu project yang cukup unik banget guys, dan bisa dibilang ini sebagai solusi untuk kejadian yang kemarin yang sempat viral ya, yaitu kebocoran data yang dilakukan oleh peretas yang namanya Bjorka guys. Menarik kan? Langsung saja, without any further ado, let's talk about it. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan projectnya, kita mampir dulu guys ke salah satu website yang cukup unik ya, dan ini saya rekomendasikan buat teman-teman semua untuk mencari hidden gems yang keren-keren di sini guys. Oke, kalian bisa kunjungi nanti di icodrops.com guys. Dan salah satu project yang membuat saya tertarik ya di sini untuk membahasnya yaitu Humanoid. Dimana kalau kita lihat di sini untuk ICO-nya akan dilakukan sekitar 35 jam lagi guys pada saat video ini dibuat. Nah, di sini keterangannya ya, untuk Humanoid ini merupakan blockchain layer 1 guys, di mana penyebaran node terjadi melalui verifikasi biometrik ZK atau Zero Knowledge tentang keunikan dan keberadaan manusia guys. Berbeda dengan proof of work dan juga proof of stake, seseorang hanya dapat menyebarkan satu node dan semua node sama dalam hal validasi dan kekuatan voting, membawa distribusi kekuatan yang tepat dan dasar demokrasi ke jaringan yang terdesentralisasi. Kalian bingung ya? Nanti kita akan bahas di websitenya ya. Humanoid ini akan mengadakan public sale-nya guys pada 6 Oktober besok, dan public sale-nya akan dilakukan di Tokensoft. Untuk rinciannya nanti kita akan buka bareng-bareng, dan kita langsung saja menuju ke websitenya saja guys ya. Nah, ini adalah website dari Humanoid. Kalian juga bisa kunjungi sendiri di humanoid.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian buka ya, antara lain untuk papers-nya, kemudian path dan juga testnet-nya guys. Seperti yang kalian tahu ya guys, kebocoran data itu jadi salah satu kelemahan data yang paling sering ya terjadi di platform yang centralized guys, khususnya untuk servernya. Dan hilangnya serta bocornya data tersebut itu bisa berasal dari kegagalan sistem ataupun kejahatan cyber guys. Nah, kemudian datanglah Humanoid ini ya, yang menawarkan suatu sistem yang decentralized untuk servernya menggunakan teknologi blockchain guys, dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu solusi dari kebocoran data tersebut. Oke, kita langsung baca aja jadi papernya ya agar lebih jelas. Humanoid ini adalah jaringan kripto biometrik pertama yang dibangun berdasarkan prinsip satu manusia. Ini adalah satu simpul dan juga merupakan satu suara guys. Untuk informasi aja, mungkin kalian belum paham ya biometrik itu apa ya. Jadi biometrik itu merupakan sebuah sistem authentication ya, yang berhubungan dengan identitas diri yang berdasarkan pada karakteristik dari fisik kita ya, ataupun perilaku manusia guys. Di sini contohnya seperti sidik jari, kemudian pemindaian wajah, geometri jari, geometri daun telinga, hingga pengenalan iris mata ya, serta pengenalan suara juga. Nah, itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh manusia yang berbeda ya antara satu dengan yang lain. Jadi ini bisa dijadikan patokan untuk mengidentifikasi dari setiap individunya. Jadi maksud dari biometrik itu seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya guys, ada iris, sidik jari, suara, dan macam-macam ya. Bentuk wajah itu juga bisa. Oke, jadi paham ya biometrik itu apa? Humanoid ini ya dibangun di atas proof
of uniqueness dan proof of extinction manusia guys. Nah, untuk menyebarkan node, validator harus melalui autentifikasi biometrik ya, yang bersifat pribadi yang memverifikasi keunikan dan keberadaannya melalui visi di komputer guys. Jaringan keuangan publik tanpa izin berdasarkan konsensus antara node manusia yang berbagi biaya dan kepemilikan jaringan secara setara guys. Saat ini ya, untuk jaringan kripto dan blockchain itu menjadi terpusat karena sifat dari proof of stake dan juga proof of work guys. Jika Anda melihat koefisien Nakamoto yang mengukur desentralisasi blockchain, Anda akan melihat jaringan proof of stake berada pada 10-30 validator yang diperlukan untuk menghentikan atau mengubah blockchainnya. Pada human node untuk testnet ketiga ya, yang diberi nama Ramiel, koefisien ini sudah jauh lebih dari 250 guys, dan meningkat secara linear dengan jumlah validator karena semua node sama dalam hal voting, daya komputasi, dan kontrol infrastrukturnya. Human node ini juga bertujuan ya untuk membangun protokol terdesentralisasi berdasarkan identitas biometrik pribadi yang tahan Sybil, melindungi privacy dan menghadirkan desentralisasi, transparansi, dan keberlanjutan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada Sybil guys. Nah, Sybil ini merupakan salah satu bentuk peretasan ya, yang biasa disebut sebagai Sybil attacks, yang dikenal juga sebagai 51% attack, dengan cara berpura-pura sebagai node yang berada di dalam sebuah jaringan dan punya otoritas lebih dari 51% guys. Nah, ini sangat berbahaya banget ya. Dan tujuan dari serangan ini itu untuk mengelabui seluruh node guys yang berada di jaringan dan bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan tentu saja pada akhirnya hacker akan bisa men-take over jaringannya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya Sybil attack, maka human node ini sebagai solusinya. Kayak gitulah intinya ya. Nah, sekarang guys, jika kalian tertarik ya untuk mencoba berpartisipasi dalam testnet fase keempat yang diberi nama Gagiel, kalian bisa berpartisipasi guys. Caranya sudah ada di sini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya, di gitbook.humannode.io. Caranya sudah dijelaskan untuk launchernya, kemudian gimana cara launchernya, kemudian bagaimana menjadi validatornya, dan juga untuk bisa mengeklaim token dari Humannode ini guys. Di sini juga ada untuk hardware requirement-nya. Jadi kalian harus mempunyai PC dengan spek ini guys, minimal 4 GB RAM, 2 CPU core, 40 GB disk space-nya, dan juga 100 Mbps untuk internet koneksinya guys, serta public IP address-nya. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri ya, buat kalian yang tertarik untuk menjadi salah satu testnet di fase keempat ini guys. Nah, kemudian untuk human node ini sendiri mempunyai token aslinya ya, yang diberi kode HMND, yang merupakan token asli dari lapisan 1 blockchain human node ini guys, dan sepenuhnya ini akan mendukung kontrak pintar atau smart contract yang berjalan di Ethereum dan juga rantai lain yang kompatibel dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Namun ini juga mendukung perhitungan biometrik pribadi ya, dan juga daftar singkat tentang bagaimana token HMD dapat digunakan dalam hal biaya transaksi, kemudian penerapan dan juga interaksi dengan kontrak pintarnya, pemeriksaan biometrik pribadi dalam hal keunikan dan keaktifannya, dan juga penyimpanan data berdasarkan kepercayaan antar manusia. Kemudian untuk alokasi dari tokennya, kalian bisa lihat di bagian ini ya. Untuk mainnet validatornya ini mendapat jatah 2% guys, dengan 47 bulan untuk masa vestingnya dan 1 bulan untuk lockupnya, serta testnet partisipan. Jadi yang kalian mengikuti testnet dari testnet pertama, kedua, ketiga, sampai keempat yang akan datang ini, itu mendapatkan jatah sekitar 0,5% dari total pasokannya. Dan untuk vesting setelah lockupnya ini nggak ada guys, jadi bebas. Kemudian untuk ekosistemnya dapat jatah 10%, 36 bulan untuk lockup, dan 0 bulan vesting. Treasury reserve-nya 24,5% guys, 12 bulan untuk lockup dan 40 bulan untuk masa vesting. Market maker-nya 3%, lockup dan vesting yang nggak ada. Kemudian broader team-nya 9% ya, 24 bulan lockup dan 36 bulan vesting. 5% angel round, ini untuk 12 bulan lockup dan 24 bulan di vesting ya. 10% ini untuk fase seed round-nya. Kemudian untuk strategic round-nya sekitar 10% guys, 6 bulan di lockup, kemudian 30 bulan lagi di vesting. Untuk 5% ini akan dapat jatah untuk public sale option pertama yang akan dilakukan besok guys, dan 5% lagi yang dilakukan untuk option kedua, dan 5% lagi untuk public sale option ketiganya guys. Untuk option pertama ini tidak ada vesting guys,
Jadi 100% ini akan bisa dijual pada saat peluncurnya. Kemudian di option kedua ini akan di vesting selama 3 bulan. Yang akan dibagikan tokennya itu 30% saat TGE atau peluncuran dan 70% lagi setelah 3 bulan. Kemudian untuk option ketiga ini 5% jatahnya, 20% pada saat peluncuran akan diberikan dan 80% lagi 6 bulan ya untuk cliff dan juga 6 bulannya untuk vestingnya guys. Dan 11% ini untuk core team. Cukup besar juga ya. Dan untuk core teamnya ini 36 bulannya di vesting guys, 12 bulan untuk lock up. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur Spot Grid Trading, fitur baru dari Bitget. Dengan Spot Grid Trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu Strategic Trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, Spot Strategi dan Future Strategi. Pilih Spot Strategi, kemudian klik tombol Create Strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, Forward Grid dan Reverse Grid. Untuk Forward Grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk Reverse Grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto. Contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur Reverse Grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih Forward Grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kemudian apa sih keistimewaan dari teknologi Humanoid ini guys? Nah, di sini antara lain ya ada Consensus Agnostic Protocol, ada Substrate Framework, Private Biometric Search and Matching, ada Fed Monetary Algorithm and Rebalancing System, kemudian ada Vortex DAO, kemudian Decentralized Auditable Events Detection, dan juga AVM Compatible Smart Contract Layer guys. Jadi banyak ya keistimewaan dari teknologi Humanoid ini. Kemudian di sini ada contoh ya dari beberapa kasus untuk penggunaan dan juga ekosistem dari Humanoid ini ya. Antara lain ada Icon atau Ore ID yang menggunakan biometrik pribadi Humanoid untuk metode pendaftaran akun multi rantai guys. Dan Anda tidak perlu adanya frase awal guys. Nah, keren ya. Kemudian ada Ink Finance dalam hal DAO framework ya, dan sebagai autentifikasi biometrik pribadi untuk mengautentifikasi peserta DAO. Ini adalah contoh penggunaan ya dari teknologi Humanoid ini guys. Selain itu juga ini membuka kemungkinan ya yang tak terbatas guys untuk kasus penggunaan yang lain. Dan contohnya termasuk identifikasi yang aman dan pertahanan Sybil ya untuk pasar P2P, kemudian penilaian kredit, DID, NFT, Launchpad, over the counter market, kemudian airdrops juga bisa, situs jaring sosial juga bisa, kemudian masih banyak lagi guys. Oke, kita coba lihat ya untuk roadmap-nya guys. Nah, kita lihat sekarang berarti sudah sampai di 2022 ya. Untuk quarter pertama, internal EVM compatible testnet ketiga ini sudah selesai kemarin. Kemudian untuk quarter kedua, untuk public EVM compatible testnet ketiganya ini sudah selesai kemarin. Kemudian ada BIOT plus BEP dan juga Grandpa Consensus untuk biometric authorization service-nya. Ini sepertinya juga sudah. Dan untuk mainnet di quarter ketiga ini sedang di
persiapkan karena sekarang masih dalam masa testnetnya ya. Dan untuk bug fix serta refactoring tech debt ini juga masih belum ya, karena belum dicoba secara keseluruhan untuk testnetnya, jadi belum ditemukan untuk bug yang perlu di fixnya ya. Kemudian nanti di 2023 untuk Fed Calculating Algorithm, kuartal kedua distribute private biometric enclave open source RAPS-nya, kemudian zero knowledge biometric test di kuartal ketiga, dan kuartal keempat untuk cost based view sistemnya. Di 2024 untuk one click humanoid app ini akan segera diluncurkan ya, dalam hal proposal pool system, Vortex DAO, developer frameworknya juga. Untuk kuartal kedua, multimodal biometric security formation, dan juga di kuartal ketiga untuk BCI atau Narrow Signature Private Test Fed. Untuk partner dan juga backernya ini keren banget guys. Di sini banyak brand-brand besar ataupun investor-investor besar ya yang ikut serta dalam pengembangan project humanoid ini guys. Antara lain ada Sima Capital, Republic Capital, Baryon Capital, ada Emurgo juga ya. Ini keren, Polka Bridge Venture, 925 Venture, Karpa Family Office, Sandeep Nailwal, ini juga keren guys, Blizzard, Avalanche Ecosystem Fund, dan masih banyak lagi guys. Ini brand-brand besar semua guys. Artinya di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa project dari humanoid ini mempunyai potensi yang besar guys ke depannya nanti. Partnernya di sini ada Avalanche, Ore Protocol, Icon, Supra Oracle, Inc Finance, Republic Crypto, Subsocial, Aragon, Paradism, Proof of Humanity, Kleros, dan juga FaceTag guys. Dan dengan adanya partner dari FaceTag ini ya, yang akan menggunakan teknologi Face Map 3D, ini digunakan untuk sistem keamanan guys dari manipulasi cyber attack-nya itu guys, dan akan memungkinkan verifikasi identitas jarak jauh. Ini keren banget. Bahkan kita tuh tidak perlu harus menggunakan prosedur KYC atau Know Your Customer. Atau kalau mungkin kalian belum paham ya, KYC itu gampangnya kayak kita mendaftarkan diri menggunakan KTP, nama, alamat, nama keluarga, intinya kayak identitas diri lah kayak gitu. Itu kita nggak perlu kayak gitu, nggak perlu KYC guys. Ini keren banget kan? Jadi benar-benar menggunakan biometrik diri kita sendiri. Ini keren. Untuk lebih lengkapnya tentang project humanoid ini guys, kalian bisa lihat langsung di white papernya. Cukup banyak guys, halamannya sekitar 75, dan penjelasannya di sini cukup detail banget guys dan teknikal banget. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri, kalian pelajarin sendiri ya. Semua komponen-komponennya yang mungkin tidak dijelaskan di websitenya, semuanya sudah dipaparkan secara transparan di sini. Kalian bisa pelajarin sendiri, dan kalau kalian mau bisa share juga nanti di kolom komentar guys. Jadi agar teman-teman semua juga bisa lebih memahami tentang project humanoid ini guys. Oke guys, sekarang kita lihat ya untuk founder ataupun pengembang dari project humanoid ini guys. Nah ini adalah orang-orangnya ya. Ada Dato Kavazi sebagai foundernya. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk orang-orangnya. Kalian klik aja ya. Kemudian ada Viktor Smirnov, co-founder juga. Mosgli sebagai tech lead ataupun co-founder juga ya. Kemudian ada juga Dmitry Lavrenov sebagai konsensus protokol dan juga DLT engineer. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk backgroundnya. Dan masih banyak lagi guys orang-orangnya. Dan menurut saya sih cukup docs ya. Untuk bisa mengetahui backgroundnya kalian bisa klik salah satu di sini ya. Jadi cukup bagus untuk humanoid timnya. Jadi cukup transparan ya untuk humanoid timnya. Keren. Oke, sekarang kita langsung saja guys menuju untuk ke public sale-nya, dan ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya. Dimana untuk public sale-nya sekarang itu sudah dibuka guys untuk pendaftaran whitelist-nya. Kita coba lihat ya, klik aja di sini untuk whitelist-nya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk public sale-nya ini akan dibagi menjadi 3 gelombang guys atau 3 wave, yaitu di tanggal 6, tanggal 12 dan tanggal 18 guys. Dan untuk informasinya, untuk whitelist di tanggal 6 ini sepertinya sudah close, dan kita hanya mempunyai kesempatan untuk yang di tanggal 12 dan juga 18 guys. Untuk keterangan lebih lanjutnya ya, di gelombang 1 ini khusus untuk validator dan juga para researcher atau para presetnya ya, dimana untuk memverifikasi bahwa seseorang itu telah berpartisipasi dalam testnetnya, maka mereka itu telah membuat sebuah pemetaan address guys, yang khusus yang akan menyambungkan address substrat ke address Ethereum-nya, yang nantinya akan digunakan untuk public sale. Setelah address dipetakan, maka akan masuk dalam whitelist untuk mengikuti public sale-nya. Tapi ini hanya berlaku ya apabila kita itu telah berpartisipasi dalam testnet kemarin guys. Dan nanti address ETH ini akan digunakan sebagai validasi ya, agar kita itu bisa melakukan penjualan dan juga mengklaim spot pada gelombang pertama ini guys. Kemudian untuk gelombang yang kedua guys, ini dikhususkan kepada komunitas yang lebih luas dan juga teman ya dari humanoid ini. Jadi humanoid ini telah mengadakan
beberapa kuis ya dan juga konferensi selama 2 hari pada waktu itu, dan orang-orang yang dapat melakukan minting untuk NFT POAP melalui protokol POAP atau Galaxy, dan address Ethereum yang terdaftar akan berkesempatan untuk masuk whitelist nantinya guys, dan juga partisipan dari DAO. Untuk linknya nanti kalian bisa klik di sini untuk lebih jelasnya ya. Kita bisa mengikuti gelombang yang kedua ini dengan menunjukkan dukungan dan dedikasi terhadap Humanoid guys. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk bisa mengikuti gelombang kedua ini guys. Kalian bisa klik aja di sini. Nanti akan dibawa ke halaman glim.io dan kita harus melakukan beberapa task di sini ya. Antara lain kita harus join untuk di Telegram grupnya, kemudian follow untuk akun Twitternya, join untuk akun Discordnya, dan juga meretweet akun Twitter dari Humanoid di akun Twitter kita guys. Jadi caranya cukup simpel banget ya untuk bisa mengikuti di gelombang kedua ini. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys agar memudah kalian. Kemudian untuk gelombang yang ketiga, jadi kalian itu tidak perlu repot-repot ya. Kalian tinggal klik aja di link ini. Nanti akan dibawa ke halaman glim.io, tapi ini berbeda guys. Pertama kalian harus visit dulu untuk akun YouTube dari Humanoid. Nanti akan keluar kolom seperti ini guys. Kalian tinggal lengkapin aja untuk full name kalian, emailnya, kemudian Ethereum address yang kalian miliki. Udah simple kayak gitu. Dan kalian tinggal ikuti aja nanti langkah-langkah berikutnya kalau ada ya. Karena di sini saya juga belum ikut whitelistnya. Untuk lebih lengkapnya dari presale-nya ini ya, kalian bisa cek nanti di websitenya guys. Baik untuk optionnya, di sini ada 3 option guys. Kalian pilih yang harga di 0,1725 dolar atau di 0,15 ataupun di 0,13. Dan juga kalian bisa mengikuti di beberapa wave ini atau gelombang ini ya. Dan tentu saja dengan beberapa option ini yang bisa kalian pilih. Ada option 1, option 2 dan juga option ketiga ya. Sesuai dengan kriteria yang ada di sini guys. Oke, nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Oke, sekarang kita mampir untuk melihat komunitasnya guys, khususnya di Twitter, dimana sekarang itu untuk followernya sudah ada sekitar 19,1 ribu follower ya. Jadi cukup banyak karena project ini pun masih baru guys, baru melalui fase ICO. Jadi dengan follower yang sudah 19.000 berarti ini cukup bagus guys. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk informasi terbarunya, dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan untuk informasi terbaru dari Humanoid, kalian bisa ikuti atau follow akun Twitternya guys. Atau kalian juga bisa follow akun Telegramnya guys, khususnya untuk Humanoid announcement, dimana di sini sudah ada sekitar 5.755 subscriber, dan ini bagus guys, cukup besar juga ya. Nanti kalian bisa ikut di grup announcementnya, linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Oke guys, jadi itu sedikit ya untuk review dari project Humanoid ini. Cukup keren ya menurut saya pribadi, dan semoga aja ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk berbagai masalah dalam hal peretasan data ya. Karena ini sangat berbahaya banget guys kalau sampai data kita itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan guys. Gunakan juga kesempatan ini buat kalian yang mungkin tertarik ya untuk mengikuti pre-sale-nya yang akan dilakukan beberapa hari lagi, khususnya besok yang fase pertama atau wave pertama ya. Mumpung masih ada waktu untuk mendaftar, kalian persiapkan baik-baik untuk bisa mengikuti di fase kedua dan ketiga, karena untuk wave pertamanya ini sudah selesai dan sudah di closing guys. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Dan yang paling penting guys, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan untuk informasi-informasi berikutnya dari kami guys. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi di manapun dan apapun guys, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri. Dan yang paling penting, gunakan uang dingin guys. So, terima kasih, thank you, jangan lupa berolahraga, dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja, keep cuan. See you on the next video.